Di rumah kita pastinya ada dong mushaf Al-Quran yang udah usang, tapi kita nggak tahu tuh mushafnya mau diapain. Mau dibuang takut dosa, tapi mau disimpan kayaknya nggak bakal kepakai lagi karena udah usang. Terus gimana sih cara ngebuang mushaf itu dengan cara yang benar dan nggak menimbulkan sedikit pun keraguan dalam hati? SRC Lovers yang dirahmati Allah, yuk sama-sama kita bahas dalam video berikut ini. Cara pertama tuh, mushaf bekas itu dikubur dalam tanah. Ini adalah keterangan dari mazhab Hanafi dan Hambali. Al-Hasfaqi, ulama mazhab Hanafi mengatakan yang artinya mushaf yang tidak lagi bisa terbaca dikubur sebagaimana seorang muslim. Ulama lain yang memberikan catatan kaki juga mengatakan maksudnya lembaran mushaf itu diletakkan di kain yang suci kemudian dikubur di tempat yang tidak dihinakan seperti tempat sampah dan tidak boleh diinjak. Al-Bahuti mengatakan, jika ada mushaf Al-Quran yang sudah usang, maka dia dikubur. Berdasarkan ketegasan dari Imam Ahmad, Imam Ahmad menyebutnya bahwa Abul Jauzah mushafnya telah usang. Kemudian beliau menggali di tanah masjidnya, lalu menanamnya dalam tanah. Nah, hal ini juga difatwakan oleh Syekhul Islam. Mushaf yang sudah tua atau rusak sehingga tidak bisa dibaca, dia dikubur di tempat yang terlindungi. Sebagaimana kehormatan jasad seorang mukmin, dia harus dikubur di tempat yang terlindungi, bukan tempat kotor dan tidak boleh diinjak. Majmu' Fatawa. Kita masuk ke cara yang kedua, yaitu mushaf yang rusak itu dibakar. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Tindakan ini meniru yang dilakukan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu anhu setelah beliau menerbitkan mushaf induk Al-Imam. Beliau memerintahkan untuk membakar semua catatan mushaf yang dimiliki oleh sahabat. Ini dilakukan Utsman untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam yang nggak memahami perbedaan cara bacaan Al-Quran. Salah satu saksi sejarah, Mus'ab bin Sa'ad mengatakan yang artinya ketika Utsman membakar mushaf, saya menjumpai banyak sahabat dan sikap Utsman yang membuat mereka heran. Namun tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hadis riwayat Abu Bakar bin Abi Daud. Nah, di antara tujuan bakar Al-Quran yang udah usang itu adalah untuk mengamankan firman Allah dari sikap yang tidak selayaknya dilakukan, kayak diinjak, dibuang di tempat sampah, atau yang lainnya. Perintah Utsman untuk membakar kertas mushaf ketika beliau mengumpulkan Al-Quran menunjukkan bolehnya membakar kitab yang di situ tertulis nama-nama Allah Ta'ala. Itu sebagai bentuk memuliakan nama Allah dan menjaganya agar tidak terinjak kaki atau terbuang sia-sia di tanah. Oke, ada juga loh cara-cara yang nggak boleh dilakukan. As-Suyuti menjelaskan yang nggak boleh dilakukan itu jika dibutuhkan untuk menghancurkan sebagian kertas mushaf karena sudah usang atau sebab lainnya, maka tidak boleh diselipkan di tempat tertentu karena bisa jadi terjatuh dan diinjak. Tidak boleh juga disobek-sobek karena akan memotong-motong hurufnya tanpa aturan dan merusak tatanan kalimat. Dan semua itu termasuk sikap tidak menghormati tulisan Al-Quran. Jika dibakar dengan api, hukumnya boleh. Utsman membakar mushaf yang ada tulisan ayat Al-Quran dan ayat yang telah dinasakh atau dihapus, dan tidak ada yang mengingkari beliau. Baik yang menyarankan dikubur atau dibakar, keduanya memiliki alasan yang kuat. Yang lebih tepat adalah memilih cara yang paling efektif, yang paling cepat menghilangkan hurufnya, dan paling aman dari sikap tidak hormat. Ibnu Utsaimin mengatakan, menghancurkan mushaf harus sampai lembut, sehingga hancur semua kata dan huruf. Dan ini sulit, kecuali jika ada alat untuk menghancurkan yang lembut sehingga tidak ada lagi tulisan huruf yang tersisa. SRC Lovers yang dirahmati Allah, jadi begitulah cara kita untuk membuang Al-Quran dengan cara yang benar dan tidak menghinakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.